sebetulnya bukan dia yang tak taksir sebetulnya Pak dulu awal-awalnya. Wah, semua orang mendambakan mainkan kehidupan keluarga seperti Pak Heri dan Bu Eni. Iya. Kita hari ini sedikit bernostalgia dulu ya Pak ya. Sudah berapa lama nikah? Dan 29 tahun, hampir 30 tahun. 29 tahun. Iya, Wah. Tidak terasa Pak Ben. Enggak terasa. Tiba-tiba udah 30 tahun dan rambut udah perubahan. Gede-gede semua. Gitu. Anak-anaknya. Gimana awal Pak Heri dan Bu Eni ini ketemu? Ibu cerita sedikit ya kita. Silakan. Di Malang di kampus. Pak Heri kebetulan asisten dosen, saya mahasiswa yang diajar dia. Oh serius? Oke. Betul. Jadi saya sampaikan nih Bu ya. Jadi sebetulnya bukan dia yang tak taksir sebetulnya Pak dulu awal-awalnya. Tapi berjalannya dengan waktu akhirnya kita ada tali sambung ya antara dia ternyata ya mungkin ini yang kayaknya cocok gitu ya karena saya lihat orangnya sederhana gitu ya apa adanya gitu kalau ngomong itu jujur tidak ada yang tutup-tutupin seperti itu. Sementara saya sendiri juga karena terlahir dari keluarga yang dididik untuk budi pekerti ya dari sisi budi pekerti kemudian kita bisa berempati sama orang dilatih dari sejak kami masih ya anak-anak ya untuk berempati karena kami ini sama-sama ditinggal sama ibu sejak saya umur 5 tahun ini 5 tahun jadi kemudian ada kesamaan kisah artinya di situ tempaan dan didikan orang tua dari sisi budi pekerti di saya ini memang melekat itu ya Pak Ben kita menurut sama istilahnya budaya orang tua apalagi saya ini kan di timur ya budaya timur yang mana ditekankan di orang timur itu ya yang penting beliau baik. Walaupun saat itu mungkin pendalaman di sisi agama segala macam mungkin belum seperti mendalam sekarang, ya, seperti sekarang ya. Beda dengan dia. Saya dengar juga Pak Heri dulu ini anak band. Rocker atau gimana? Jadi saya itu Pak Ben memang seniman ya. Saya itu pelukis dulunya. Saya penari daerah gitu. Kemudian saya juga dance, nyanyi, ya, kadang juga ngeband sama teman-teman. Nah, seperti itu. Itu kami gitu Pak. Saya itu. Dan sementara dia kalau Bu Eni sendiri apa dunia Bu Eni seorang santri atau dengan penampilan seperti ini atau gimana Bu? Ya, saya banyak di Rohis. Saya waktu di kampus juga seksi rohani. Di apa kalau sekarang BEM ya istilahnya. Iya. Jadi di Senat tuh di seksi rohani terus kegiatannya lebih banyak ke agama gitu. Jadi ini dua budaya yang beda Pak Ben. Dua budaya yang berbeda. Wah, kok bisa tertarik sama Pak Heri? Silakan Bibirnya merah. Bibirnya merah. Tapi memang nggak semulus yang kita bayangkan Pak Ben. Oke. Artinya kalau kita mungkin berdua mungkin nyambungnya bisa cepat ya. Tapi ternyata ada beberapa yang harus kita korbankan. Artinya beban moral juga artinya kalau saya mendekati seseorang yang sudah agamis seperti ini yang mana keluarganya juga seperti itu ya sementara saya sendiri background agama masih bisa dibilang nol lah gitu ya. Jadi perjalanan kami terus terang ada beberapa yang membuat saya menjadi istilahnya tekanan-tekanan sendiri pada diri saya. Misalkan saya pas datang ke rumahnya, saya pakai rambut gondrong, sampai pakai jaket gambar ular gitu, sandal jepit. Ya. Nah gitu, saya datang tiba-tiba orang tua yang datang lihat terus langsung masuk. Terus saya udah diterima abadanya gitu. Kemudian pas saya pulang besoknya cerita sama dia. Mas, bapak bilang kalau bertamu jangan pakai sandal WC gitu. Waduh, saya maksudnya apa tuh? Sandal jepit itu kan di rumah saya sandal WC. Kan dia didikan dari ABRI tadi mungkin beda. Sandal jepit itu sandal WC. Gaya anak band nih datang. Sementara saya sendiri ya sudah memang itu yang saya punya gitu. Jadi dan dari situ pun saya sudah merasa wah ini berat. Iya. Masuk ke lingkungan itu udah berat sekali nih sepertinya.
Tapi saya tetap punya apa namanya? Ini boleh cerita. Oh, silakan. Ini memang kita ngobrol loh. Jadi saya tetap bertekad anak ini baik, ya, artinya juga terbuka, kemudian keluarganya juga keluarga baik itu ya. Walaupun saya juga merasa saya keluarga baik-baik kok saya. Saya memang dibentuk sama lingkungan harus saya jadi seniman segala macam saat saya SMA, kuliah dan lain-lain. Nah, saya harus dapat ini orang ini gitu kan. Tapi gimana caranya kita bingung Pak. Gimana pendekatannya sama orang agama ini dengan baik-baik yang masih jomblo ya. Dilema banget gitu ya. Jadi gimana caranya ini? Nah, memang mungkin sudah menjadi jodoh ya. Suatu saat itu di keluarga DN ini ada saudaranya itu bilang, anak itu tampangannya aja kayak gitu. Tapi anak ini anak yang punya hatinya baik kok. Wah. Seperti itu. Wah, saya dapat gitu tuh. Langsung ngegas. Seperti ini udah ibarat main bola udah mau ngegol nih. Iya. Setelah dari situ kemudian besoknya ada perubahan rupanya. Dari sisi tanggapan orang tua, kemudian saudara-saudaranya waktu itu. Waktu itu pas saya datang kebetulan pas acara apa itu semua saudara pada datang. Iya, saya kaget juga kok rame gitu. Iya. Itu. Akhirnya ya kita mulai bisa diterima. Dan mau nggak mau saya pun harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Iya. Nggak mungkin dong istri saya ini harus menyesuaikan dengan kondisi saya. Masa akan terbalik itu. Betul. Itu. Saya harus mulai potong rambut, mulai berbaju sopan. Sandal walaupun nggak punya saya pinjam teman gitu kalau misalkan mau ke rumahnya dia. Oke, jadi harus ada yang disesuaikan. Jangan pernah bilang saya memang sudah begini. No nggak begitu ya. Tidak begitu. Karena kita punya goals. Yes. Punya goals berarti ada sesuatu yang memang harus dikorbankan. Iya. Nah di situ. Nah kemudian ya seiring berjalannya waktu akhirnya semua menerima dan akhirnya proses pelamaran ya sampai dengan kita pernikahan. Pelamaran. Ya. Wow. Tapi pun tidak berhenti di situ juga, Pak. Masih ada lagi proses tantangannya. Ini perjalanannya setelah itu penyesuaian kita. Terus terang ini saya beradaptasi pada keluarga mereka ini berat banget gitu. Saya juga. Iya pasti. Mungkin bisa dari sisi siapa dulu cerita. Berat ya di saya dulu ya. Kenapa beratnya gini? Kita berkumpul suatu saat dengan keluarga beliau ini. Ada kakak, ada bapak, ada ibu yang penampilannya sudah agamis banget menurut saya. Iya. Sementara saya mengenal agama itu belum ini. Belum. Jadi di suatu ketika itu ada acara keluarga yang harus datang gitu. Kami udah menikah ini ya. Kemudian ada acara ngaji. Saya bilang, wah ini udah deg-degan ini Bang. Saya ngaji harus ngaji Quran. Gimana caranya? Iya, saya selama ini saya menjaga image. Saya ini udah lumayan dari Banyuwangi gitu. Image-nya orang-orang dari Barat itu udah sebelah barat Banyuwangi pinter-pinter ngaji gitu. Iya. Saya tidak bisa ngaji gitu ya, tidak bisa. Akhirnya saya bilang aja apa alasannya, Pak Ben tahu nggak? Saya bilang, ini saya bisa ngaji pakai Quran dari Banyuwangi. Emang Quran Banyuwangi sama Quran beda. Emang saya bilang beda. Saya harus pakai Quran, kalau nggak pakai Quran yang dari Banyuwangi saya nggak bisa. Ya untungnya percaya gitu. Walaupun mungkin dalam hati mereka mungkin ketawa aja. Quran Banyuwangi. Ada aja. Penyesuaian itu membutuh waktu lama Pak Ben. Mungkin butuh waktu sekitar 7-10 tahun sehingga saya bisa menjadi hijrah gitu ya. Mungkin bisa ini ceritakan juga mungkin kenapa penyesuaian saya gimana. Kan nggak mudah dari seorang taruhlah anak santri ya. Santri terus harus menyesuaikan dengan seorang yang rocker dengan keluarga yang mungkin bukan terlalu agamis. Ya. Gimana? Kalau di saya kebetulan Bapak itu walaupun agamis di demokrasi. Demokratis. Iya demokratis banget. Jadi waktu dia bilang, ibu mau orang tuaku mau ke rumah datang ngelamar gitu. Saya bilang sama Bapak, Pak mau ada yang ngelamar orang tuanya Mas Heri. Ya udah suruh datang aja gitu. Datang dari pagi sampai sore. Kok nggak ngomong apa-apa ya kata Bapak saya gitu. Terus kata Bapak ditanya gitu. Maaf Pak tujuan datang ke sini ada apa ya? Terus kata bapaknya nggak ada cuma silaturahmi. Ternyata terus bapak saya bilang, waduh celaka. kamu tuh malu-maluin aja. Kenapa?
kayak kalau orang sekarang bilang gatel, kamu yang ngetek, orang yang nggak mau ngelamar ke sini bilangnya mau ngelamar. Karena Bapak jadi malu nanya. Terus saya telepon dia, kenapa ya? Kok orang tua sampean kok nggak bilang mau ngelamar, padahal janjinya mau ngelamar. Ternyata menurut pandangan orang tuanya, saya tuh nggak punya unggah-ungguh atau sopan santun, gitu. Nah itu, jadi saya bilang, mungkin beda budaya. Jadi di mana letak saya nggak sopan santun nih? Menurut saya biasa-biasa aja gitu. Mau pulang saya salim gitu. Terus katanya, ternyata waktu itu orang tua datang itu lagi ngobrol, saya mandi karena travel mau datang, saya jemput ke kampus, saya mau balik ke kampus gitu. Terus bapak bilang, travel datang gitu. Oh iya Pak, saya langsung salim. Sebelum saya ngelewati salim, ada gelas kopinya Bapak kan? Saya ambil, saya seruput. Kalau di rumah biasa gitu. Kalau habis ya minta aja lagi sama ibu, ntar dibuatin lagi sama ibu. Saya seruput, saya taruh, saya salim sama Bapak, salim orang tua Mas Heri, cium tangan, saya berangkat di mobil. Baru ingat, andukku di kamar mandi. Saya buka lagi jendela travel, teriak, Pak, tolongnya jemurin andukku di kamar mandi. Beres, kata Mas saya gitu. Siap. Pulang lah saya ke rumah. Ternyata itu menurut pandangan orang tua Heri, dia cuma diginiin, itu calon istrimu ya nggak sopan gitu. Itu yang dimaksud Pak Heri. Kalau dari sisi keluarga Pak Heri lebih mengutamakan tata krama, etika. Kalau dari sisi keluarga Bu Eni, agama yang itu mah nggak apa-apa. Nyuruh, kalau di saya nyuruh orang tua itu boleh, asal nggak sering-sering amat. Asal kepepet kayak gitu. Apa namanya, sebuah kedekatan ya. Kedekatan. Kalau di Mas Heri, orang tua itu Sabta Pandita Ratu gitu. Berarti nggak ada yang salah, semua orang tua tuh semua benar perkataan orang tua. Nah, kalau dari orang tua boleh nurut sebagai anak, nggak boleh bantah. Itu adat kami. Itu adatnya dia emang. Terus kalau di saya, orang tua boleh diprotes gitu. Jadi boleh ngasih masukan. Terus kalau di orang tua Pak Heri, gelas orang tua tuh beda. Kalau di saya nggak ada ya, gelas-gelas sama-sama gitu. Ternyata saya yang ambil hikmahnya, ternyata kita bisa mungkin lebih hormat gitu orang tua gitu ya, lebih menghargai. Kalau gini kan jadi kayak temen gitu, kayak tadi habis ya kopinya habis minta lagi aja gitu. Betul. Jadi saya belajar banyak. Sopannya mungkin gitu ke orang tua. Jadi itu nggak sopannya di situ ya. Iya katanya kok nggak. Walaupun istilahnya bahasanya nggak sopan bang gitarnya. Kok ngono ya gitu istilahnya kok begitu ya. Caranya sama orang tua itu loh sebetulnya bilang gitu. Saya bilang Oke. Itu penting karena memang banyak juga keluarga yang menikah yang mereka mengalami shock budaya. Kadang bukan pasangan itu nggak baik, atau keluarga dari mertua atau bukan nggak baik. Kita hanya mungkin nggak ngerti budayanya aja. Jadi memang perlu penyesuaian. Kalau Mbak Heri sungkem itu kan duduk terus merambat gitu. Kalau di tempat saya boleh sambil berdiri, cium tangan, rangkulan, oke. Gitu. Sama kami orang timur nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai merambat gitu, sungkem gitu nggak. Antri merambat gitu. Kalau saya pulang langsung cium tangan orang tua, peluk, berdiri ya oke aja gitu. Itulah jadi di situ bedanya. Bedanya. Itu dari sisi keluarga ya. Kemudian dari sisi pribadi memang kita mengalami penyesuaian yang cukup panjang gitu Pak Ben ya. Jadi misalkan saya terus terang menikah tahun 93. Saya itu belajar ngaji bener-bener serius itu tahun 2004 gitu loh Pak Ben. Berapa tahun Jadi betapa ini proses ini butuh waktu lama dan saya tidak bisa membayangkan seandainya saat itu saya tidak berumur panjang dan saya tidak bisa mengaji misalkan seperti apa kondisi saya. Nah itu. Nah saya lihat beliau ini, istri saya ini cukup rajin sholat malam gitu. Dan itu buat saya gangguan gitu Pak Ben. Jadi kalau malam-malam berisik saya malam ke kamar mandi kemudian. Ini waktu awal menikah nih sebelum 2004 ya tahun 94 ke sana gitu. Dari 94 sampai 2003 tuh. Sampai 2003. Iya, itu 2003 tuh keganggu banget tuh kalau. Iya, dari suka marah. Karena malah kadang-kadang bantal saya tutup aja ke muka saya. Karena kedengaran orang berwudu,
kedengaran orang sholat sholat malam gitu. Kami dia berdoa. Mungkin dia tahajud juga. Kadang-kadang saya disenggol-senggol sengaja kayaknya supaya saya bangun. Ayo bangun dan tapi saya marah gitu dulu. Jadi karena saya merasa kayak kerja udah capek, jam 3 harus misalkan kedengaran sesuatu yang membuat saya bangun, itu bagi saya waktu itu merasa gangguan gitu merasa itu gangguan. Nah itu prosesnya lama banget Pak Ben. Sehingga pada titik tolaknya itu tahun 2004 itu. Oke, sebelum ke titik tolak. Kenapa akhirnya bisa sholat lah ya, bisa berubah gitu. Bu Eni dengan kehidupan yang cukup taat dengan agama ya, dan Pak Heri pasangan hidup bertolak belakang ini nih. Nah, gimana struggle atau perasaan di dalam diri itu seperti apa menghadapi Pak Heri dengan kondisi seperti itu? Ya kadang-kadang aduh gimana ya, kan sebenarnya kita yang pengen dibimbing gitu. Iya. Nggak berhasil tuh kalau saya suka cerita ke Bapak, dan Bapak saya bilang ya perkuat doa, cuman bilang gitu, ya udah banyakin doa aja, terus banyak pasrah gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak nuntut gitu. Oke. Karena sudah dari awal juga tahu Pak Heri bukan orang yang memang orang agamawi atau agamis ya. Bukan. Jadi saya pernah tuh ya lomba joget dia di Hotel Panhegar Bandung. Itu penyanyinya saya bawa Al-Masurat ya, saya baca Al-Masurat. Penyanyi bilang, "Bu, pinjem ya suaminya." Ya, saya bilang gitu. Jadi itu pokoknya berhenti nemenin dia ke kafe itu hamil anak 3 8 bulan terakhir deh. Nah, segitu dia baru dia berhenti band, baru itu tiap minggu kan latihan vokal sama penyanyi lain gitu. Ya saya kalau nggak mau ditemenin dia bilang, kan aku punya istri, masa ngajak istri orang, ayo. Ya udahlah saya nemenin, walaupun saya harus baca buku dengan suara yang bising yang saya nggak biasa gitu, ya nggak nyaman aja dihadapi. Udahlah kan ini suamiku ya, nemenin aja gitu. Oke. Nanti biar datang dengan sendirinya gitu. Jadi saya nggak pernah nyuruh gitu. Berhenti band enggak, nggak pernah. Malah saya nggak pernah nyuruh dia berhenti ngeband, berhenti ke kafe enggak. Saya temenin, cuma saya bilang kalau penampilan saya gini saya malu, gimana caranya. Jadi kayak waktu baru nikah dia ngajak kemana? Itu ya apa? Klub ya? Klub. Iya itu. Diskotik. Iya kayak gitu. Kan tuh di atasnya ngelewati diskotik. Akhirnya saya bawa bayi 5 bulan Bang gitu. Kalau saya berangkat kan masih baru nikah, masih muda banget gitu kan. Jadi malu nih saya buka-buka. Nanti kapan terus itu masih pacaran, masa saya jilbaban lebar gitu. Aku bawa anak ya udah bawa bayi tuh pulang jam 2 malam. Jadi waktu itu Bu Eni memang sudah jilbaban lebar seperti ini. Malah pendeknya itu sudah di Johnson ya. Iya. Oke. Waktu itu saya agak nyinggung bosnya dia mau salaman gitu. Saya nggak mau, tuh kata bosnya, "Tuh istrimu kenapa nggak mau salaman sama saya?" Terus kalau ke kantor nggak usah lebar-lebar ya jilbabnya. Oh iya deh, akhirnya saya agak naik. Gitu. Menyesuaikan lah ya, menyesuaikan ya. Yang penting masih tertutup lah. Iya. Wow. Saling nyesuaiin. Tapi itu kan selama rentang sekian waktu itu pasti dong selama seperti Pak Heri bilang selalu sholat dan doakan dulu Pak Heri juga dong berarti ya. Iya. Boleh tahu isi doanya untuk Pak Heri supaya berubah. Ini kan juga penting buat yang pasangan yang lain sih. Betul. Sekarang kan dia nggak pernah cerita juga. Nggak pernah cerita ya. Karena memang begini Bu, ada banyak pasangan pengen suaminya berubah. Ya, diomongin terus ya. Tapi suaminya malah nggak berubah. Nah, ini menarik nih yang dilakukan oleh Bu Eni. Nggak pernah tadi bilangnya nggak pernah suruh berubah ya. Ya mungkin ada obrolan sederhana dikit ya. Tapi nggak ada. Kalau kamu nggak berubah, saya akan pergi atau nggak ada seperti itu. Apa yang didoakan Bu? Saya bilang ya Allah, kalau ini memang ini kan sudah ketentuanmu jodoh. Saya kan kalau katanya Bapak tuh ya saat ketemu jodoh saat situlah iman kita gitu. Jadi sebenarnya mungkin sama aja saya sama Mas Heri, cuma naik turunnya iman, mungkin covernya aja mungkin saya lebih itu tapi kadang-kadang namanya iman kan naik turun. Jadi saya bilang ya Allah kuatkan saya, terus panjangkan jodoh saya, terus bukalah hatinya, saya selalu bilang gitu. Bukalah hatinya untuk bisa menerima hidayahmu, bisa. Itu ya sampai sekarang saya tetap itu doanya, bukalah hatinya gitu. Jadi berdoa supaya mendapatkan hidayah, dibukakan hati. Kalau berdoa membayangkan wajah dia.
Terus kirim Al-Fatihah gitu. Saya bayangkan, jadi pas kalau baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah, balikan hatinya untuk dalam untuk kebaikan tuh, dibayangkan wajahnya dalam gitu. Wah, ini penting. Jangan berdoa ke pasangan dan langsung langsung sesak di sini. Tapi bayangkan, ya Allah, beri buka hatinya ya. Wah, ini luar biasa. Dan hasilnya akhirnya finally Pak Heri bisa. Ngajinya lebih bagus dari saya nih. Wah. Yang ngajar kan dulu tuh, ya boleh buka dikit ya. Silakan. Itu dulu ngajinya setahun sekali, Pak. Jadi sebelum 2004. Jadi setiap puasa, ayo Mas belajar ngaji. Itu kalau kumpul keluarga jangan ayo belajar tuh. Dia mau, tapi dia Mas Heri tuh bagusnya dia nggak pernah nolak, nggak pernah marah gitu. Jadi ayo belajar. Tiap bulan puasa, selesai puasa selesai juga ngajinya. Gitu jadi gitu. Ya, kebanyakan orang melakukan hal balik lagi. Tahun depan balik lagi Iqra 1 sampai Iqra 5, kata sampai Iqra 4. Ini tahun depan balik lagi sebetulnya. Terus saya bilang, ini kapan berhentinya ya? Kok ngaji nggak beres-beres gitu. Pegawai pom bensin ya, kembali ke nol ya, mulai dari nol. Bayangin setahun udah ngaji kan mesti lupa lagi. Akhirnya blek-blek tuh bahasa Indonesianya patah-patah gitu ngajinya. Gitu sampai 2004 itu. Oke. Nah, saya mau tanya, Pet, apa yang terjadi di 2004 sampai selain, saya pastikan selain itu hasil doa dari Bu Eni. Oh, ada syaratnya Pak dia ngaji. Oh gitu, ada syaratnya. Jadi waktu dia mau ngaji, Mas ayo ngaji dong. Kan anak-anak tuh perlu contoh. Saya bilang gitu, laki-laki kan pemimpin dalam keluarga. Terus dia bilang gini, aku mau ngaji gitu. Kalau apa? Satu syaratnya apa? Kalau guru yang mengajarkan ngaji bisa membuktikan apa yang dia sampaikan, dia bicarakan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak omdo dia bilang. Iya. Berat juga saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama Robi, suami saya mau ngaji, Mi. Terus tapi syaratnya begini, carikan saya orang kayak gini gitu. Oh bisa, dia bilang gitu. Terus dicarikanlah seorang ustadz guru ngaji. Nih ustadz ini manajer di PLN. Oke. Terus sebentar lagi mau resign karena dia masuk ke anggota dewan gitu. Terus oke, boleh lah. Terus gimana cara kenal? Orang suami saya mau privat. Situ kan RT, jangan privat katanya. Terus gimana? Adain daurah, ajak pengajian seluruh warga yang muslim. Nanti kan tersaring lah siapa yang mau ngaji. Nanti kita nge-range acaranya. Tapi sebelumnya suami saya mau kenal dulu, karena gurunya harus sesuai dengan yang dia mau. Ada syaratnya ketat nih. Akhirnya seharian ya main ke rumah ustadz itu. Jadi anaknya ada 9, 3 waktu itu habis Quran gitu. Terus pas dia masuk, dia bilang ini rumahnya manajer ya, rumahnya sederhana gitu, nggak ada kursi, ruang tamu nggak ada. Terus Vespa tua gitu ya. Kita ikutin tuh dari mulai pagi. Nungguin di masjid, dia ngisi kuliah duha kita nungguin, habis itu ada tamu kita nunggu, terus asar kita jamaah lagi, dia mau ceramah dia kita ikut, lama-lama habis asar dia mungkin sudah dapat kesimpulan, dia bilang udah pulang yuk, mau nggak ngaji? Ya ntar aku pikir di rumah. Terus pas musiknya aku mau ngaji sama guru itu. Alhamdulillah sejak itu dia berubah. Berhenti band nggak pernah saya suruh. Dia setelah ngaji beberapa tahun ya dia berhenti sendiri. Gimana ada? Kan betul yang diceritakan sama istri betul. Jadi soalnya dia bilang saya pun walaupun nggak ngaji, saya tetap baik, nggak minum, nggak rokok, nggak perempuan dia gitu. Kan butuh apa yang lagi penting berbuat baik. Yang penting kan saya baik. Iya. Jadi ceritanya betul Mbak Ben, titik baliknya saat itu selain kami juga saat itu habis pemilihan istilahnya wakil warga ya, kami terpilih, kemudian anak-anak saya juga udah mulai agak gede, berarti tanggung jawabnya saya udah beda, udah tambah gitu, tanggung jawab ke warga. Ketua RT dong. Iya. Awal-awalnya sih masih sebelum 2004 kita tahun 2002 ya kita dipilih. Nah saat itu kita masih manggung Pak dengan teman-teman di itu ada 17-an gitu. Saya teman-teman di perumahan gitu, di perumahan di Bekasi. Ayo kita manggung kita joget. Nah di balik tahun 2004 itu setelah saya ketemu sama seorang guru dan saya terpana luar biasa melihat ini orang sederhana walaupun jabatannya bagus tapi sederhana. Saya ikutin. Dari situ pun saya tuh mulai merenung juga. Memang saya harus berubah gitu. Dari situ mulai saya tinggalkan dah apa yang dulu saya latihan, misalnya latihan musik,
latihan ngeband gitu sama teman-teman udah saya mulai tinggalkan. Iya, iya, iya. Dan saya udah dari situ betul-betul titik balik dan saya berkumpul sama teman-teman mengaji bareng walaupun belajar di Alibata sampai berkeringat bercucuran gitu. Tapi itu niat terus kita harus bisa ini gitu. Karena saya udah mulai saat itu titik balik benar-benar. Oke. Teman-teman udah ngajinya pada bisa, saya sendiri masih aduh kok saya paling bodoh gini. Tapi saya tetap nggak akan malu. Saya tetap ikut. Walaupun saat giliran saya berkeringat kayak itu ya, tapi saya tetap nggak malu. Terus alhamdulillah dalam waktu yang tidak begitu lama, akhirnya saya pun bisa ngejar, bisa ngikutin kan. Dan saya akhirnya bisa agak sedikit sombong sama dia akhirnya. Karena kan backgroundnya nyanyi, jadi suaranya bagus. Suaranya bagus. Saya kalah kalau suruh nyanyi. Nah, dari situlah saya mulai senang itu menyenangi. Jadi rumahnya ternyata asik ya. Nikmat ternyata gitu. Apalagi kita sudah menemukan dunia baru yang kita jadi keluarga ini jadi serasi gitu ya. Iya. Apa bedanya saat sebelum tahun 2004 dan setelah itu? Ya. Apa yang dialami? Ya, yang saya alami adalah ketenangan Pak Ben. Kalau dulu kan saya kerja tahun 93 mulai ya. Terus kemudian menikah tahun 93 itu juga, dan dia ini lumayan walaupun toh dari sisi yang tadi itu kita nggak sama, tapi dari sisi visi kita sinkronkan, kita samakan. Saya sebagai pekerja, dia sebagai istilahnya sutradara ini ceritanya. Jadi dia membuat Mas, kita harus buat planning, nah gitu ya. Sekian tahun Mas harus jadi ini, sekian tahun jadinya, dan tahun sekian harus bisa naik haji seperti itu. Di planning dia. Dia seorang planner gitu ya. Nah, dan saya pun saya sepakat dan saya harus laksanakan. Kalau nggak misalnya nggak terjadi gimana? Pindah. Dia ini paling rajin nyari lowongan kerja buat saya. Serius? Mas, dikumpulin. Mas, ini ada lowongan. Jadi kalau saya jabatan saya dalam waktu kalau dalam waktu sekian sesuai planning tadi nggak masuk jabatan, dia nyari lowongan. Cari kerja yang ada jenjang karirnya jelas. Jadi dengan pindah, saya berbagai kali pindah ya, 3 ya. 3. Jadi setelah pindah ada naik jabatan. Tahun 94 saya mulai bekerja, tahun 98 saya sudah melampaui lebih cepat. Saya sudah menjadi manajer di tahun 98. Pada target dia tahun di usia 40. 35 sampai maksimal. Tapi saya mulai tahun 94, 98 saya sudah bisa menjadi manajer. Ini penting nih Pak. Ini penting. Satu kerjasama yang baik istri dari istri dan suami ya. Istri buat jadi istri itu apa ya? Benar-benar mensupport ya. Iya. Itulah yang dia bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki, seorang suami, ada istri yang hebat. Betul. Ini luar biasa. Salah satu sampelnya. Sampelnya. Suami bekerja, istri buat planningnya dan mengontrol secara ketat itu. Kan kalau setahun sekali ya ada penilaian kantor tuh, saya minta lihat, yang jelek di mana gitu. Dia bantu. Ini kok turun nih kenapa? Wah, ini menarik nih Bu. Karena ada banyak pasangan, maaf nih. Ada banyak pasangan yang hanya gaji mana? Iya kan, gaji mana? Loh kok gajinya kok nggak naik-naik? Ini. Tapi ibu concern untuk karirnya. Iya. Kok kenapa karir nggak naik? Ngikutin. Dengan karir berarti fasilitas mengikutin gitu kan. Wah. Dia paling rajin itu ngontrol saya. Promosi appraisalnya mana coba Mas, aku pengen lihat nih appraisal saya dilihat kan. Dia dosen. Terus saya bilang sama dia, Mas aku nggak hidup kalau sampai kerja dosen. Gitu. Bukan sama soalnya bapak bilang kan gini, asisten dosen kan, kata bapak saya, kalau bisa jangan terlalu jauh secara ekonomi dengan saudara-saudara yang lain supaya tidak timpang. Minimal sedikit aja lah. Mendekati lah ya. Gitu. Terus saya bilang, wah jauh banget gaji dosen waktu saat itu ya, kecil. Saya itu kecil gitu. Terus saya bilang, Mas kalau bisa kerja yang lain yang gajinya mendekati inilah. Saya bilang gitu. Terus kerja, yaudah aku ntar keluar jadi dosen gitu. Akhirnya dia keluar gitu. Jadi saya keluar, tapi ibu kan memberi solusinya, cari lowongan. Cari lowongan, saya kasih. Dia paling rajin nyari lowongan itu. Bapak nggak merasa tertekan dengan itu? Tidak.
Nah, itu Saya memang bagusnya dari Pak awal Heri. saya itu apa yang dia lakukan saya tidak pernah merasa sampai sekarang merasa tertekan, tidak, karena Oke, saya sudah percaya apa yang dilakukan itu baik gitu ya. Karena udah saya buktikan memang apa yang memang dia omong apa tujuan dia itu baik. Saya langsung bisa mencerna tujuan dia ini, udah saya langsung karena memang yang dilakukan oleh Bu Eni bukan tuntutan penghasilan. Mana gaji? Betul. Gaji uang setoran bulanan berapa? Tapi kalau mau setoran gede atau bulanannya gede, jenjang karir juga harus ini ya, prosesnya ya. Ibu mungkin lebih fokus ngontrol ke prosesnya. Iya. Wow. Jadi kita sama-sama, Pak. Jadi saya bekerjanya, dia yang bantu ngontrol gitu. Wow. Luar biasa dia ternyata. Saya senang. Jadi, Pak, istri saya lagi dengar-dengar di sini. Ayo. Seperti itu. Wah. Ini penting Dan buat pasangan. apa namanya? Sebelum usia 40 ada target setelah manajer saya terlampaui, kemudian sebelum usia 40 kalau bisa sudah naik haji Mas gitu ya. Oke. Tepat di usia saya 40 dan saya ulang tahun, saya di Bukit Uhud, saya udah naik haji bareng dia itu tahun 8 tahun 2006. Gitu. Jadi intinya hampir semua target-target yang dibuat oleh Bapak dan Ibu itu tercapai. Alhamdulillah tercapai. Memang target itu kalau serius memang pasti tercapai Pak Ben. Apapun kalau serius jangan dikontrol ya itu ya. Serius, dikontrol dan dilakukan. Nah, itu insya Allah bisa tercapai. Wow, ini penting. Mundur-mundurnya itu wajar lah. Wajar lah, dikit, ya. Tapi kan dia kan nyeting, tabungannya harus nyisihkan segini, kalau naik haji tahun sekian berarti per bulannya sekian, itu dikontrol semua. Sendiri kalau saya bagi misalkan haji itu misalkan 50 juta, bagi kira-kira saya haji targetnya berapa tahun lagi, 4, saya bagi 4 tahun, jadi setiap bulan harus nyisihin segitu. Tapi dia nggak pernah ngerti tuh. Oke, jadi ibu juga mengatur keuangan sesuai dengan planning itu juga. Slip gaji saya sudah semuanya ke dia Pak. ATM saya nggak pegang, saya istilahnya saya percayakan Menteri Keuangan ini full ke dia. Saya tidak pernah pegang ATM, kemudian gaji saya juga pokoknya dapat ini slip kasih dia. Kontrol, karena saya yakin, saya tahu dia yang sebagai seorang planner itu ya saat itu bisa ngatur dan beberapa kali udah saya buktikan tepat gitu. Ya udah, saya makin pertama yakin. Nikah saya kalau tiap bulan ngasih pembukuan marah dia, ngapain sih pakai gini-gini? Karena dia nggak mau, akhirnya saya nggak pernah. Dulu saya buat pengeluaran, saya catat tuh terima gaji sekian, terus pengeluaran tiap hari nulis gitu kayak orang kantoran gitu. Pas akhir bulan saya kasih ini pengeluarannya, saldonya sekian. Nggak usah pakai gitu-gitu katanya. Jadi cuma berlaku 2 bulan tuh Pak. Setelah itu 3 bulan dia nggak mau, ya udah nggak saya pakai gitu. Mungkin bukan goalnya bukan untuk supaya suami lebih percaya, bukan itu, tapi untuk memang disiplin keuangan aja. Saya sendiri aja ngurus sendiri, tapi nggak pernah dilaporin lagi. Oke. Memang kita laki juga nggak butuh laporan. Yang penting trust, kepercayaan bahwa ini diatur dengan benar. Diatur dengan benar. Iya. Dan ketika kita tahu itu diatur dengan benar, kita akan full. Betul. Percaya full. Iya, betul Pak. Dan saya sepakat, wah ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau punya planning memang harus juga diatur secara itu. Di apa namanya, didampingi ini prosesnya ini untuk tercapai planning itu. Wah, luar biasa. Dan itu positif juga bagi saya Pak Ben. Iya, pasti. Orang laki kalau pegang duit banyak coba. Banyak godaan gitu. Itu yang memang saya pikirkan. Jadi aku uang pegang uang banyak, masih muda, istilahnya tampang masih lumayan ganteng gitu ya. Khawatir gitu Anda. Supaya tidak terjadi sesuatu, udahlah lempar semua. Pasti. Gitu. Wow, ini penting para suami dengar tuh. Iya, Khairus, ini penting pelajaran buat kamu. Betul. Karena memang kalau laki itu kalau banyak duit, wah, belagu di luar Pak biasanya. Iya. Enggak semua, disclaimer ya, enggak semua laki. Ya. Tapi kadang duit itu godaan terbesar. Iya. Saya juga mikir begitu Pak. Dulu kan saya itu kan hidup susah banget. Dapatkan uang 100.000 itu susah minta ampun ya. Terus sekarang ini kayak dapatkan 100.000 itu agak lebih mudah lah ya. 1 juta lebih mudah lah ya. Kadang ya. Terus saya mikir kenapa ya dulu kok saya susah banget dapat uang 100.000, dapat uang 1 juta. Ternyata saya mikir kalau seandainya dulu saya mudah dapat uang, dikasih uang gede. Wah, entah berapa kali saya udah nikah. Entah berapa banyak wanita yang saya sudah rusak. Dan mungkin hidup saya sudah rusak. Ya. Nah, jadi saya melihat wah, ternyata Allah itu tahu kemampuan kita. Berkahnya ini merusak atau enggak umatnya. Jangan sampai berkahnya merusak. Jangan sampai hujan itu datang yang harusnya membuat padi itu berkembang, malah jadi busuk. Iya, gitu lah. Jadi ya saya bersyukur bahwa
waktunya Allah itu tepat. Iya. Iya. Iya.